Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian. Sehat semua. Oke, biasa untuk jam pertama. Nanti bisa yang bikin salah satu. Bagus. Nah, ini sampai saja dulu. Adi Hamdan, Azam Iqbal, Ardian Rohmat, Arda Wicaksono, Arif Ramawan, Bagus Andrea, Dani Surasya, Fadila Bagas, ada Fikri Khair, Salam Putra, Gilang Ramadan, Ibrahim Adi Aksa, Garfian Putra, Binsa, Muhaimin Ayis, Muhammad Diandra. Muhammad Reza, Muhammad Zaki, Nawal, Rahmat Dhani, Rasya Akila, Raul Arkan, Rendra Lestianto, Ridho Muhammad Surya, Rizky Martin,
Sofyan Jaka Pamungkas, Waliullah, Lilian, Zaki Rizky Pratama, Ananda Kesia, Mordafa, Pak Dila Bagas. Ada di sini? Oh, oke. Sebelum tak mulai pembelajarannya, siapkan seyo. Saya tahu kalau pengalaman kalian harus ketika kemah ini apa? Tahu Pak? Pengalamannya apa? Kurang seru. Kurang seru ya? Ada yang terakhir di pos 4. Tahu Pak? Pos 4 dari bulan. Abdul nggak berani. Berapa gitu? Kepada Pak Eko nggak bisa kan? Oh, ada saya ketika pulang tadi pos 4 itu bulan. Itu langganan Mas. Kalau datang menunggu saya pasti naik. Pasti. Tapi saya ngajak sampai setengah 3 sampai karena ada kegiatan yang masalah sampai Insya Allah, aku juga kan. Berapa menit Pak dari ini? Jam dan jam setengah 3 pagi loh ya. Tapi naik pas siang ya, hampir saja. Oke, hari ini saya akan mengulang kembali kita refleksi, kita flashback sebentar tentang kemarin berpikir komputasional. Nanti hari kita ulang kembali, tapi dengan kasus-kasus yang lebih besar ketimbang contoh yang kemarin. Ya, kita ulang. Ada 4 pilar kemarin. Ada 4 pilar dalam berpikir komputasional, dalam berpikir menyelesaikan masalah. Satu apa? Yuk, ini mana satu apa? Fondasinya apa? Fondasi berpikir kemarin. Satu apa kemarin? Yes, abstraksi. Apa ini abstraksi kemarin? Ambil yang memang yang tidak. Abstraksi juga. Apa juga? Apa kemarin? Langkah yang tersusun secara sistematis. Yang ketiga, dekomposisi betul. Apa dekomposisi? Memformulasikan penyelesaian masalah dengan cara-cara yang tepat. Itu namanya dekomposisi. Terakhir, pola. Pola itu artinya adalah sistem penyelesaian yang sama bisa digunakan di permasalahan yang hampir serupa. Ya kan? Jadi permasalahannya apa? Oh, kok bisa diselesaikan dengan pola yang kemarin sudah kita selesaikan? Itu bisa digunakan kembali dengan tata cara pola yang sama. Nah, kenapa kita harus berpikir komputasional, Pak? Tahu kenapa? Bahwa setiap permasalahan bisa kita selesaikan dengan efektif dan efisien. Efisien itu artinya apa? Efisien. Ya, tepat. Ya, tepat gitu. Jadi tidak memperlebar masalah, tidak menambah masalah yang baru, itu efisien. Kalau efektif itu ya bisa kita katakan tidak buang-buang pada waktu, ya. Jadi kita menentukan abstraksinya dulu, ya, apa yang penting
kita masukkan ke sana, apa yang tidak kita buang, namanya abstraksi. Nah, nanti abstraksi bisa kita selesaikan dengan menggunakan peta pola pikir yang kemarin kita contohkan, ya. Jadi pembuatan peta pola pikir atau kalau dalam bahasa kita namanya mind map, ya. Mind map itu peta pola pikir yang kita gambar untuk menemukan hal-hal yang nanti akan kita pecahkan. Oh, inti masalahnya adalah A. Masalah A ini kira-kira apa yang menyebabkan masalah ini, atau kira-kira nanti proses penyelesaiannya membutuhkan apa saja. Jadi kita memetakan, gitu ya, memetakan apa yang nanti untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, nanti hari ini saya akan memberikan kasus buat kalian karena penjabaran pola pikir itu kemarin berpanjang lebar. Hari ini kita mencoba menyelesaikan satu atau dua permasalahan, atau mungkin kalian nanti yang membuat atau menemukan permasalahan apa yang bisa kita buat dengan menggunakan pola pikir mind map ini, ya, dengan menggunakan progresi, abstraksi, algoritma, dekomposisi dan pola. Nah, nanti kita bisa kita tentukan kamu yang mencari sendiri atau dari saya. Kalau lebih mudah, harusnya kamu yang cari sendiri. Oh, nggak usah jauh-jauh. Kira-kira permasalahan itu yang sering kita jumpai sehari-hari saja. Ya, yang kita jumpai sehari-hari. Nah, nanti kalian akan saya bagi beberapa kelompok. Ya, satu kelompok 2 orang atau 5 orang. Kita jumlahnya berapa, Pak? 8, 10, 15, 19, tambah 6, 25 itu kan? 25. 5 kelompok ya? Tapi nanti pekerjaannya satu-satu. Jadi kita bagi nanti untuk menyelesaikan masalah yang nanti akan kita berikan, dan kamu harus menyelesaikan dengan menggunakan regulasi seperti ini. Kita bagi 5 kelompok saja. 5 kelompok. Ya, masing-masing 5 kredit. Masing-masing nanti 5 personal. Tapi nanti pekerjaannya tidak kelompok. Artinya nanti kalian membuat peta pemikirannya, gambarnya sendiri-sendiri, ya. Tapi temanya sama, permasalahan sama. Misalkan, oh ini satu permasalahan, ya. Nanti gambarnya di, ya. Jadi boleh berkreasi, sesuka hati, ya. Yang penting pemikirannya sama, ya. Oh saya senangnya pakai ini, Pak. Saya senangnya pakai ini, silakan. Bang Muslim, makanya kemarin saya suruh kalian membawa alat gambar, ya, spidol, warna-warni nanti untuk mewarnai dari hasil gambar. Nah, setelah selesai dalam membuat pola pikirnya nanti, proses itu kalian jelaskan di depan. Contoh-contohnya berarti permasalahan apa yang kamu angkat, kemudian bagaimana penyelesaian, kemudian apa nanti salah satu dari kelompok 5. Ini maju loh menjabarkan, ya, yang ngandani kocori lah, atau bahasa kerennya apa? Presentasi. Oke, nah, dari sebelah kiri saya dan dari sebelah kanan saya nomor 1. Oke, nomor 1 dan yang mana ini yang nomor 1 ya. Nomor 1. Kelompok 1. Ya, salah sedikit. Menurut begini, ditulis di videonya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Jadi kelompok 3.
Oke. Ini kelompok 4. Ini kelompok lu bangun kesiangan nanti orang lucu. Oke, silakan tentukan kelompoknya mulai dari sekarang. Yuk, urut aja di sini pena. Jiro Jimo. Nah, nomor dari 1. Yuk, meja digeser, meja dipotong dari kelompok-kelompok biar gampang. Ayo coba waktunya agak banyak. Ayo, Ciloro, Cimo pas, Cimo pas. Yes, ayo mencari gabung. Nanti setelah pelajaran diberikan lagi. Ayo mencari gabung. Tolong mencari. Harus dong. Terus kelompok 2. Ayo kelompok 2. Boleh saya di sini. Nomor 2, ya terus. Kelompok 3, siapkan kelompok 3. Kelompok 3 tuliskan. Iya, kelompok 3. Kelompok 3 mana? 1. Jadi 3 apa? 1, 2. Nah ini kelompok 3. Kelompok sing Ananda. Itu juga kelompok loh. Motif kelompok berapa? 2 aja Pak. Kemudian setelah terbentuk kelompok, silakan masing-masing kelompok berdiskusi permasalahan apa yang ingin atau yang ingin dimunculkan dan akan diselesaikan. Salah satu contoh kemarin adalah menggoreng ayam gitu ya. Nanti kita buat seleksinya seperti kemarin. Tapi jangan seperti contoh yang kemarin ya. Kamu cari yang lain. Oke. Kemudian setelah ditentukan permasalahannya apa, nanti konsultasikan ke saya. Pak, kelompok 1 mengangkat persoalan ini. Bagaimana? Gitu ya. Apakah disetujui atau tidak? Oke. Silakan berdiskusi permasalahan apa yang ingin diangkat untuk diselesaikan menjadi berpikir komputasional. Kelompok 4. Kelompok 5. Ayo kamu gabung tak bagus. Kamu gabung dari kelompok. Kamu masuk ke kelompok terakhir nih, kelompok 5.
Sekali lagi, kalau sudah terbentuk kelompok, silakan masing-masing kelompok berdiskusi, tentukan apa yang ingin diangkat menjadi persoalan. Yo, silakan berdiskusi. Yo, silakan berdiskusi untuk merencanakan apa yang akan diangkat menjadi persoalan untuk diselesaikan. Silakan mejanya digabung, yo, mejanya digabungkan. Pak. Ada yang tidak membawa kertas? Ada? Ada tidak membawa kertas gambar? Ya. Bagikan. Yo, silakan dikerjakan. Waktunya sampai setengah jam cukup. Silakan menentukan permasalahannya dulu. Menentukan permasalahannya, kemudian diajukan ke saya. Ya, diajukan ke saya untuk studi apa ya? Ya, kemudian. Bapak kerjaannya diberi nama nomor kelas.
Pak, ini lagi Pak, apa ya Pak? Ini gimana Pak? Rasa itu Pak. Ya, jadi tentukan dulu pokok permasalahannya. Oh, saya ingin menggoreng tempe atau menggoreng tahu. Nah, apa saja yang abstraksi yang diperlukan untuk menggoreng tahu? Oh, saya butuh nanti tahunya bagaimana? Oh, saya butuh api. Ya, tapi nanti digambar dulu, digambar bentuk pola pikir, ya, mind map-nya bagaimana? Tuh. Kelompok 1 progresnya sampai mana? Ada namanya bikin bahan-bahan. Mulai dari tahu. Rambo. Durung iki men Setelah nanti presentasi, setelah nanti gambarnya kita dipresentasikan di depan, gambarnya seperti yang tugasan kemarin, gambar yang hasil kamu buat itu difoto, kemudian nanti dikirimkan ke Google Classroom. Ya, nanti linknya ada di Google Classroom. Nah, seperti yang kemarin. Ya kan, ya kamu kirim kan, nanti difoto lagi pada posisi yang terbaik, jelas, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Oke, yang presentasi mau kelompok 3 dulu, yuk silakan. Berlima maju yuk, kelompok 3 maju, silakan dipresentasikan apa yang kalian temukan, apa yang kamu gambar di sana di mind map-nya. Ya, kemudian jelaskan ke teman-teman. Yuk silakan, kelompok 3, yuk. Ya, tulisannya di mana? Tulisannya. Oke, kelompok yang lain, silakan diperhatikan. Kelompok 3 mau presentasi, ayo.
Ya, perkenalkan kelompok 3. Siapa saja, ayo. Silakan, ayo, attention please. Attention please. Perhatikan kelompok 3 mau presentasi, ayo. Kelompok 5. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan oseng tempe. Ayo. Ya, perkenalkan dulu kelompoknya siapa? Kelompok saya terdiri dari 5 orang. Nama saya Akbar. Dari itu Saya bagus. Saya Nopal. Saya siapa? Silakan dipresentasikan. Apa yang kamu temukan di sana? Ya, gambar itu tentang apa? Ya, silakan dijelaskan ke teman-teman. Untuk membuat oseng tempe membutuhkan Ayo, yang lain, silakan teman yang ngomong. api dan alat-alat. Untuk membuat api membutuhkan gas dan kompor. Langkah-langkah membuat oseng tempe. Siapkan tempe lalu potong bagian datar. Letakkan bagian kompor lalu tuang minyak ke dalam wajan. Masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam wajan. Masukkan teman dalam masukkan sapi ke dalam wajan. Masukkan tempe air dan masa hingga bumbu meresap ke dalam tempe dan air mengering. 7. Berpiring mangkok untuk menyajikan tempe. 8. Tempe oseng matang sajikan di piring atau mangkok yang sudah disiapkan. Sekian langkah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu kelompok 3 yang masuk. Anak-anak SMK membuat permasalahan oseng-oseng tempe. Ya, nanti artinya apa? Kejadian-kejadian ini sehari-hari kita temui. Ya, bisa kita selesaikan dengan menggunakan proses berpikir secara komputasional. Ya, jadi bagus. Nanti silakan kalau ada teman yang mau tanya. Ya. Mau tanya. Mau tanya. Ayo tanya. Siapa yang mau tanya tentang presentasi yang diajukan di depan? Membahas tentang oseng-oseng tempe. Tadi permasalahannya membuat oseng-oseng tempe. Ya, saya kira ini hal yang mudah. Oke, nggak ada yang mau tanya? Ke kelompok 2, kelompok 3. Boleh tanya, silakan, nggak apa-apa. Ayo. Oke, kalau nggak ada tanya, silakan dilanjutkan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah maju. Yo, silakan semua maju, kelompok 1. Ya, cepat-cepat kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang telah dihasilkan. Silakan perhatikan, ini kelompok 1 mau presentasi. Silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas membuat pisang goreng. Buat pisang goreng. Oke. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Rasya, Eza, Silakan dijelaskan. Ayo, apa yang kamu temukan di sana? ikan pisang bisa duduk. Ikan pisang memanen, membeli, memanen. Bahan membuat pisang goreng adalah yang pertama pisang, tepung, minyak goreng, dan air. Dan peralatan untuk membuat pisang goreng adalah yang pertama kompor gas,
yang kedua wajan, yang ketiga wadah, yang keempat spatula, dan yang kelima saringan. Langkah-langkah siapkan bahan pisang matang, air, gula, minyak goreng. Kupas pisang lalu potong sesuai selera. Tutup belah dua atau iris tipis. 3. Adonan tepung di dalam wadah. Campur tepung terigu sedikit gula, sejumput garam dan air hingga menjadi adonan garam. Celupkan pisang dalam adonan hingga rata. 5. Panaskan minyak goreng di wajan. 6. Goreng pisang hingga berwarna kuning matang dan rata. 7. Angkat dan potongkan. 9. Dan jumlah pisang goreng setelah dianak. Oke, udah cukup? Oke, ini kelompok 1 tadi memprestasikan tentang goreng pisang atau pisang goreng. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan ditanyakan. Ini tentang goreng pisang. Atau mungkin mau tanya? Silakan tanya. Boleh. Silakan tanya. Abdul, Pak. Abdul, tek apa Dul? Takok sing mutu lho Dul. Ada pertanyaan, saya tutup. Oke, ada pertanyaan ke kelompok 1? Dari kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada lagi kelompok yang mau presentasi. Tadi 2 permasalahan sudah diungkapkan di depan. Semuanya tentang masakan. Ada nggak yang selain masakan? Kelompok 3 bagaimana? Tadi katanya mau piknik. Apakah sudah ketemu belum? Oke, lagi yuk. Gini, perhatikan dulu. Ini waktunya udah habis. Kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apa yang telah kamu pelajari? Tolong salah satu memberikan refleksi kepada teman-teman. Apa yang kita pelajari hari ini? Kelompok 3, silakan. Apa yang kita pelajari hari ini coba disampaikan ke teman-teman. Apa yang kita pelajari hari ini? Bahwa semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Oke, ya, menyelesaikan masalah dengan cara efektif dan efisien. Jadi itu yang hari ini kita pelajari. Kemudian selanjutnya ini seperti yang saya tadi, pekerjaan harus upload di mana? Di Classroom. Oke, pekerjaan itu diupload di Classroom sebagai penilaian formatif harian. Masing-masing nanti silakan masuk ke akun Google Classroom-nya dan kemudian diupload di lokasi yang telah file terbuka. Oke, itu hari cukup ya.
Kalau nggak ada, saya beri sampai di sini. Kalau